Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulistiawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang submateri dari transformasi geometri, yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi di mana kedudukan titik, kurva atau gambar berubah tanpa terjadinya perubahan panjang sisi, ukuran sudut, serta luas. Titik, kurva atau gambar dan bayangannya berjarak sama terhadap garis invarian. Oke. Ini disajikan gambar ya. Ini akan kita bahas bagaimana cara menentukan rumusan ketika suatu titik dicerminkan, gitu ya. Oke. Yang pertama, ketika sumbu X sebagai cermin. Misalkan titik P, X, Y. Nah, kita bisa menuliskan titik koordinatnya dengan menggunakan angka ya. X, Y ini untuk menentukan rumusannya. Berarti misalkan ini 1, 2, berarti setiap satu kotak, berarti satu ini ya. Berarti kan ini geser ke kanan, berarti bertambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P ini adalah 6. 6,6 gitu ya. Oke. Ini kan juga sama ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ketika sumbu X ini, berarti yang mendatar ini, sebagai cermin, berarti kalau kita bercermin itu kan berarti lurus ya bayangannya. Berarti dari titik asal berada di kuadran 1, berarti nanti bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di kuadran 4. Oke. Berarti jaraknya sama dari titik asal ke cermin. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ini juga sama dari cermin ke bayangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti kita bisa menentukan rumusannya ketika sebuah titik X, Y dicerminkan oleh sumbu X gitu ya. Maka bayangannya adalah 6 atau X menjadi X gitu ya. Nah, ini kan tetap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan dari X itu kan ditarik secara vertikal. Kemudian pada sumbu Y ditarik secara horizontal. Berarti ini kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Berarti titik koordinatnya ini kan menjadi 6, min 6 gitu ya. Oke. Berarti X-nya tetap gitu kan ya, diambil kesimpulan berarti X-nya tetap, Y-nya berubah dari positif menjadi negatif gitu ya. Jadi kuadran 4 berarti Y-nya bernilai negatif, X-nya bernilai positif. Lanjut ketika X, Y atau 6,6 gitu ya dicerminkan oleh sumbu Y. Oke. Berarti sumbu Y sebagai cermin, berarti kalau titik asalnya ada di kuadran 1, berarti bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di kuadran 2. Ini kan nyambung terus ya, lurus. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dari cermin ke bayangan berarti sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti titik koordinatnya menjadi berapa? Ini kan min 6 ya. 6. Koma berapa?
Y nya kan tetap Y nya 6 gitu ya, atau X, Y menjadi min X, Y gitu ya. Nah, Y nya tetap Y min X, Y di kuadran 2. Oke, lanjut ketika X, Y gitu ya, ketika dicerminkan oleh garis Y sama dengan X gitu ya. Oke, ini dihapus dulu. Nah, oke. Kalau kita menggunakan ini kan ini nyaru ya dengan garis, jadi pas di garisnya, jadi itu nanti akan mengambil titik koordinat yang lain, misalkan inilah ini titik A gitu ya. Nah, titik A ini berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, berarti 4 sama berapa nih? Y nya ini 1, 2, oke 4,2 ya, 4,2. Oke, ini titik koordinatnya. Nah, garis Y sama dengan X itu yang ini nih, yang putus-putus, makanya ibu nggak mau ngambil titiknya adalah P, X, Y atau 6,6 ya, karena pas garis Y sama dengan X gitu ya. Ketika X nya 1, Y nya kan 1, nah menentukan garis Y sama dengan X ya. Ketika X nya 2, berarti Y nya juga 2 nih. Nah, pertemuannya dari titik-titik koordinat itu dihubungkan sehingga terbentuk ini adalah garis ini adalah garis Y. Y sama dengan X gitu ya. Nah, otomatis ketika garisnya Y sama dengan X, titik asalnya ada di sini di bawah garis Y sama dengan X, berarti ini kan pakai warna merah ya. Nah, berarti kan ditarik tegak lurus kan, berarti kan secara diagonal kan, berarti ini 1, berarti bayangannya juga 1, berarti ini titik koordinatnya berapa ini di sini. Nah, berarti ini kan 2 ya, berarti ini titik koordinatnya 2, X nya 2, Y nya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 2,4. Nah, kita bisa menentukan rumusannya, berarti misalkan ini X, Y, nah gitu kan ya, berarti logikanya dari 4,2 menjadi 2,4, berarti kan kebalikannya ya. Nah, atau triknya ketika X berarti ditempati oleh Y, ketika Y berarti sama dengan X ditempati X gitu ya. Oke, lanjut untuk cermin berikutnya X, Y gitu ya. Oke, ketika dicerminkan oleh Y sama dengan X gitu ya, berarti cerminnya itu yang mana? Nah, cerminnya itu berarti yang ini. Ketika X nya 1, ketika kita substitusi ke persamaan garis, ketika X nya 1 berarti kan Y nya min 1 gitu kan ya, berarti kan ini ya. Nah, makanya ibu nggak mau ambil yang pas di garis. Oke, lanjut yang Y sama dengan X itu harus dulu ya. Oke, untuk mau membahas menentukan sama ya, ambil titik koordinatnya A yaitu 4,2, ketika cerminnya adalah ini adalah
cermin Y sama dengan min X gitu ya. Berarti kan tadi ya sudah dijelaskan bagaimana cara menariknya. Berarti ditarik secara diagonal, atau karena ini kan diagonal, kenapa? Karena ditarik secara tegak lurus gitu kan. Berarti ini kan 1 2 3. Berarti ini kan 1 2 3. Berarti ke cermin kebayangan juga sama. Berarti 1 2 3. Berarti titiknya sini kan. Nah, ini berapa ini? Berarti ini kan 1 2. Berarti aksen berarti 2, min 2. Ini kan X yang bernilai negatif ya. 1 2 ini kan tarik gini kan, min 2. Ini berapa nih? 1 2 3 4. Berarti min 2, min 4 gitu ya. Nah, 4 menjadi min 2, 2 menjadi min 4. Berarti kan kebalikannya. Nah, tekniknya sama kayak tadi. Berarti X itu sama dengan min Y, tempatnya Y ditempati oleh min X. Nah, lanjut kita bahas untuk cermin yang lain. Ini dihapus dulu, biar nggak nyaru ya. Oke. Lanjut, misalkan cerminnya adalah X sama dengan H gitu ya. Misalkan ini X sama dengan berapa nih bilangannya? Sampai sini kan 6 ya. 7, 8, 9, 10. Berarti X sama dengan 10 gitu ya. Jadi kita tentukan untuk menentukan rumusnya. Misalkan H itu adalah 10 itu adalah H. Kok kebalik nih? Ini otak sama yang diomongkan kok bisa berbeda. Ini esek sudah malam gitu ya. Oke, berarti kita akan menentukan rumusan ketika X, Y dicerminkan oleh X sama dengan H gitu ya. Oke, berarti ini berapa berarti dari titik asal? 2, 3, 4 ke cermin, 4 langkah ya. Berarti dari cermin ke bayangan juga 4 langkah. Berarti 1 2 3 4. Berarti titik kodenya berapa nih? Aksen. Berarti kalau sampai sini kan 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Berarti titik kodenya 14, kan lurus ya. Berarti Y-nya adalah 6. Nah, ini kalau menggunakan angka. Nah, kita akan mengambil contoh ini untuk pembuktian menentukan rumusannya gitu ya. Oke, logikanya begini. Dari sumbu Y ke P ini kan panjangnya adalah X ya. Kita kan mau menentukan rumusannya gitu ya. Berarti dari titik P ke cermin, nah ini jaraknya berapa? Kalau ini ke sini itu adalah H gitu kan. Berarti dari titik P ke cermin berarti kan H dikurangi X gitu kan. Berarti keseluruhan dikurangi yang ini gitu ya. Berarti dari cermin ke bayangan ini berarti juga sama. Berarti H dikurangi X. Berarti kan Y-nya tetap kan. Ini kan lurus saja. Gitu ya. Makanya yang awalnya 6, ini juga tetap 6. Yang berubah itu kan X-nya. Nah, X aksen sama dengan berarti keseluruhannya kan ditambahkan semua, berarti kan X gitu ya, ditambah H dikurangi X gitu kan, ditambah
dikurangi X gitu ya. Berarti ini kan tinggal dicoret ya, ada yang tandanya berbeda, berarti hasilnya berapa rumusannya untuk X aksen. Nah berarti H ditambah H berarti 2H dikurangi X gitu kan ya. Oke, kita bisa meletakkan kok menaruh. Ini bahasa Jawa kan campur bahasa Indonesia. Oke, berarti yang berubah adalah X-nya, berarti 2H dikurangi X, Y. Oke, kalau untuk pembuktiannya boleh. Oke. Misal, berarti kan 2 hanya kan soalnya tadi kan X sama dengan 10, berarti 2 kali 10 kan 20 gitu ya. X nya berapa? Ini kan 6, berarti 20 dikurangi 6 itu berapa? 14, berarti benar ya 14,6. Oke, ketemu deh gitu ya. Oke, lanjut dengan cara yang sama, berarti ini untuk menghemat waktu ya, analogi dengan rumusan yang sebelumnya, berarti Y sama dengan K misalkan. Berarti X-nya yang tetap, nah yang berubah itu Y-nya, berarti 2K dikurangi Y gitu ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah ini udah ibu buatkan ini tadi ya. Nah cuma kan ini sebelumnya tadi kan dibahas bagaimana cara menentukan bayangannya, tekniknya. Kan kalau rumusan banyak itu lumayan ekstra tenaga kalau harus mengingat semuanya di dalam satu waktu gitu ya. Nah itu tadi trik yang biasa ibu gunakan untuk mengingat rumus, terutama untuk refleksi ya gitu. Kalau ibu sendiri lebih enak pakai bentuknya yang seperti ini ya, bentuk pemetaan. Kan ada yang menentukan bayangannya menggunakan teknik matriks, itu lebih rumit, salah sedikit aja salah gitu ya. Oke, secara umum suatu titik atau kurva direfleksikan dengan refleksi tertentu ke bayangannya disajikan dalam tabel berikut. Oke, jika titik asalnya X, Y, cerminnya adalah sumbu X, maka bayangannya adalah X, Y. Ketika titik asalnya X, Y, cerminnya adalah sumbu Y, maka min X, Y. Ketika titik asal X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Ketika titik asalnya X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Ketika X, Y titik asalnya dicerminkan oleh garis X sama dengan H, berarti 2H dikurangi X sama dengan 2H dikurangi X, Y. X, Y titik asalnya dicerminkan oleh garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y gitu ya. Oke, contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A 5,3 jika dicerminkan pada sumbu X yang pertama, yang A gitu ya. Ini kan titik asalnya di kuadran 1, berarti bayangannya ada di kuadran 2. Berarti kalau kuadran 2 itu kan yang negatif Y-nya ya. Oke, berarti 5, min ini efek malam ya. Berarti yang negatif kan Y-nya ya. Oke, ini kan cerminnya sumbu X. Nah, titik asalnya di kuadran 1, berarti bayangannya di kuadran 4. Berarti Y-nya yang negatif. Ini kok otaknya jawabannya ke Y aja, sumbu Y gitu ya. Oke,
titik asalnya 5,3 di kuadran 1, berarti bayangannya di kuadran 2. Berarti X-nya yang negatif, berarti min 5,3. Gitu ya. Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah, gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan X-nya yang tetap, gitu ya. Lanjut, titik A 5,3 dicerminkan oleh garis Y sama dengan X. Nah, seperti pembahasan sebelumnya ya, berarti kebalikannya. Berarti tempatnya 5 ditempati oleh 3, tempatnya 3 ditempati oleh 5. Nah, ini kok otak sama yang diomongkan suka berbeda. Oke. Ketika titik A 5,3 dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X. Nah, berarti tinggal dikasih min dari yang sebelumnya. Berarti titik koordinat adalah min 3, min 5. Kebalikannya dan penilaian negatif. Oke. Lanjut, ketika titik A 5,3 dicerminkan oleh garis X sama dengan 2, berarti gitu ya. Oke, berarti yang tetap itu adalah Y-nya, berarti 2. Nah, ini misalkan ini adalah H gitu kan. 2H berarti 2 kali 2 dikurangi X-nya yaitu 5,3. Berarti hasil akhirnya 2 kali 2 4 dikurangi 5 berarti min 1,3. Oke, lanjut yang F. Oke, tersampaikan video ya, apa-apa yang tentu maksudnya tersampaikan. Misalkan ini K gitu ya. Nah, berarti yang tetap itu adalah X-nya. Berarti X-nya berapa? X-nya 5,2. K-nya berapa? 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi Y-nya adalah 3. Berarti titik koordinatnya 5 gitu ya. 2 kali 2 4 dikurangi 3 berarti 1, 5,1. Lanjut ke contoh kedua. Kita baca bersama soalnya. Jika garis 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu x, maka tentukan bayangan garis tersebut. Oke. Untuk membuat garis berarti kan minimal butuh 2 titik. Nah, kita bisa mengambil sebuah titik permisalan, misalkan titiknya adalah x, y dicerminkan oleh sumbu x. Oke, maka bayangannya gitu ya. Berarti kan ini di kuadran 1, berarti bayangannya di kuadran 4, berarti x, min y. Oke. Berarti ini titik asal, ini berarti bayangannya, berarti x aksen gitu ya. Berarti x aksen sama dengan x gitu ya. Berikutnya berarti y aksen sama dengan min y. Nah, kita kan mau menentukan bayangannya, berarti kita ubah, berarti y sama dengan min y aksen gitu ya. Dan ya sama, berarti ini cuma digeser aja ya, berarti x sama dengan x aksen. Berarti terus terang kita nggak apa-apa ini sebenarnya, karena sama-sama positif gitu ya. Nah, dari permisalan ini, nah, x sama dengan x aksen dan y sama dengan min y aksen disubstitusi ke dalam persamaan garis yang ini gitu ya. Berarti 2 x-nya diganti dengan x aksen. Nah, ditambah 3 sorry
kali Y-nya diganti min Y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Berarti yang di dalam kurung ini dikalikan dengan yang di luar. Berarti 2 kali X aksen berarti 2X aksen. Gitu ya. Ditambah sebelum ditambah berarti 3 kali min Y aksen berarti min 3 Y aksen ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Jadi bayangan dari persamaan garisnya kita bisa menuliskan dari yang ini. Nah, aksennya tinggal dihilangkan, berarti 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi persamaan bayangan garis dari garis 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0 ketika dicerminkan terhadap sumbu X adalah 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Semoga yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian belajar. Terima kasih.